sahabat orang tua kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru dan bulan yang baru, Sabtu 1 Maret 2025. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini, Sabtu 1 Maret 2025, diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk renungan kita di hari ini, saya memilih judul Tuhan satu-satunya juru selamat. Tuhan satu-satunya juru selamat. Dalam Yesaya 43 ini, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel untuk menegaskan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Bangsa Israel tidak perlu dan jangan mau tergoda untuk mencari ilah-ilah lain, Allah-Allah lain untuk disembah. Hanya Dialah Tuhan, Allah kita, Allah yang benar, yang dapat menyelamatkan, yang dapat menebus, dan bahkan memulihkan umatnya. Tidak ada juru selamat lain selain Dia, Tuhan, Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, membaca firman Tuhan pada hari ini, kita disadarkan dan diingatkan tentang siapakah Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai. Siapakah Dia? Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang satu-satunya harus kita taati dan turuti dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertama, Tuhan Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada kuasa lain yang dapat menyelamatkan kita atau memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Di sini mau ditegaskan kebenaran ini. Hanya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kalau mau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka di sini mau ditegaskan atau diperintahkan
Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya pegangan hidupmu. Jangan mau bergantung pada apapun atau siapapun di dunia ini sebagai pegangan hidupmu. Tetapi bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Yang kedua, keselamatan hanya datang dari Tuhan. Tidak ada manusia, tidak ada kuasa, atau sistem lain apapun yang bisa atau yang dapat menyelamatkan kita sendiri selain Tuhan, Allah kita. Dengan kata lain, di sini pun mau ditegaskan bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Manusia, kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Alkitab dalam Perjanjian Baru telah menyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah bagi kita manusia. Ini juga menjadi perintah bagi kita masing-masing. Percayalah dan bersandarlah hanya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Terimalah keselamatan itu melalui imanmu kepada Yesus Kristus dan hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Yang ketiga, Tuhan adalah juru selamat yang setia. Dia tidak hanya menyelamatkan kita secara fisik dari bahaya, dari perbudakan, apapun yang lainnya, tetapi dia juga menyelamatkan kita secara rohani, menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari hukuman kekal. Inilah yang benar-benar mau menyadarkan dan mengingatkan kita agar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, hanya mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dalam kesulitan, dalam kegagalan, maupun dalam keberhasilan atau kemenangan, dalam suka maupun dalam duka. Secara tegas mau dikatakan di sini, hindari berhala modern. Berhala bukan hanya patung-patung saja, tetapi segala sesuatu yang selama ini kau anggap lebih penting dari Tuhan. Seperti uang, jabatan, media sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berefleksi untuk merenungkan hal ini. Apakah engkau sudah mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan? Apakah hidupmu masih mengandalkan uang, kuasa, dan hal-hal lain? Hal-hal duniawi lainnya? Bagaimana imanmu dalam menghadapi masalahmu? Apakah engkau masih tetap percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolongmu? Kuatkanlah imanmu dalam segala situasi, dalam segala kesulitan dan tantangan hidup. Tetaplah percaya dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang bisa menolongmu dan menyelamatkanmu. Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena kami semakin disadarkan dan diingatkan. Hanya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Tuhan, hari ini kami bawa dalam doa ini. Keluarga, saudara-saudara, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara, keluarga, orang-orang yang kami kasihi dan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan perawatan, maupun sedang menjalani pengobatan, sedang berada dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati proses pengobatan, pemulihan, perawatan yang sedang mereka jalani. Jika ada di antara mereka yang hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu membawa berkat dan kesembuhan bagi mereka semua. Berkatilah Tuhan keluarga mereka masing-masing. Dan secara khusus bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah mereka tetap memperoleh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat menjalani hari-hari hidup saat kami menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan tugas pelayanan kami dan menyatakan kehendak-Mu di dalamnya. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.